Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rian PHRS. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin menampilkan satu video dari Gus Wafi. Gus Wafi, luar biasa Gus Wafi. Jadi Gus Wafi itu menjelaskan peran Ba'alawi atau Habaib dalam memerdekakan Indonesia, sehingga ini bisa menjadi jawaban atau sanggahan kepada oknum-oknum seperti Abbas Buntet yang telah memfitnah Habaib sebagai antek Belanda. Jadi dengan kejinya dia bukan hanya memfitnah Habaib sebagai terputus nasabnya kepada Rasulullah, tapi juga dia sudah memfitnah Habaib sebagai antek Belanda. Oleh karenanya, dalam kesempatan video kali ini bisa menjadi jawaban. Ternyata apa yang diucapkan si Abbas Buntet, Imaduddin dan kawan-kawan itu adalah bohong besar, fitnah besar, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh sejarah. Karena memang ini bicara sejarah. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, kita saksikan video yang berikut ini. Pada tahun 1825 sampai 1830 Masehi, ketika perang besar melawan Belanda di tanah Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Saat itu siapa habaib yang ada di barisan terdepan mewakili beliau, menjadi panglima beliau, yaitu Al-Habib As-Sayyid Hasan Munadi bin Alwi Ba'abud. Beliau tercatat, termaktub, dan terkonsumsi oleh masyarakat sejarah tersebut. Ba'abud ini bukan gelar yang lain, tapi gelar dari Sadah Ba'alawi. Atau ketika perang di Palembang, sehingga Palembang tumbang waktu melawan Belanda. Siapa yang ada di depan yang membantu Sultan Badaruddin sebagai Sultan Palembang ketika itu? Al-Habib Muhammad Umar As-Segaf. Dan yang akhirnya beliau, Umar bin Muhammad As-Segaf ini akhirnya menjadi mantu beliau. Dan ketika kerajaan Palembang tumbang saat itu, beliau dan Sultan Badaruddin dibuang oleh Belanda ke Ternate sampai wafat di sana. Apakah itu namanya mendukung Belanda? Bagaimana teman-teman? Sudah lihat videonya? Terjawab bukan? Betapa Habaib adalah bagian dari pejuang-pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Bukan antek Belanda seperti yang dituduhkan oleh Abbas Buntet, Imaduddin dan kawan-kawan. Ini harus diketahui oleh umat Islam agar sekali lagi, mungkin berkali-kali lagi, agar tidak terpengaruh oleh fitnahan-fitnahan yang dibikin Abbas Buntet. Jadi dahulu memang banyak para habaib yang ikut serta dalam memerdekakan Indonesia. Sebagaimana yang kita tahu bahwa lagu 17 Agustus, tahu, masih ingat lagunya? 17 Agustus tahun 45 dan sampai selesai, itu adalah ciptaan dari Habib. Coba bayangkan. Al-Habib Umar Al-Mutahhar. Jadi kita tidak bisa pungkiri bahwa Habib adalah pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, bukan antek Belanda. Sekali lagi, Habib adalah pejuang, bukan antek Belanda. Ingat, lagu 17 Agustus adalah ciptaan dari Habib, dari Ba'alawi. Kita bisa lihat sejarah. Kita lihat di buku-buku sejarah. Jangan dengar ucapan orang-orang yang mengatakan demikian, yang mengatakan Habib itu antek Belanda. Enggak. Itu aja dari saya. Semoga ini mencerahkan. Dan ini masih dalam suasana kemerdekaan, agar kita ingat bahwa jasa-jasa para pejuang terdahulu yang bisa
memerdekakan kita, ini adalah luar biasa. Jadi jangan sampai pejuang-pejuang kita justru kita yang memfitnahnya, justru kita yang menjelek-jelekannya. Harusnya kita terima kasih kepada para pejuang kita. Tentu saya tidak mengatakan bahwa hanya Habib lah yang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak. Seluruh elemen masyarakat yang ada di Indonesia itu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah kelompok para habaib. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.